Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film horor berjudul Fright Night yang rilis pada tahun 2011. Karena video ini akan berisi spoiler konten, jadi silakan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler. Dan silakan subscribe buat yang berkenan mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan sebuah tayangan TV show Fright Night yang dibawakan oleh Peter Vincent. Setelah itu, berita di televisi memberitakan tentang seorang gadis yang melaporkan bahwa dia dikejar oleh seorang pria yang akan menggigitnya. Lalu seorang remaja bernama Adam berlari memasuki rumah. Dia pun segera naik ke lantai atas seolah ada yang mengejarnya. Secara mengejutkan, ibu dan ayahnya telah terkapar tak bernyawa. Adam pun bersembunyi di bawah ranjang dan dia mengambil pistol di bawah kasur, lalu berusaha membuka kunci pistol saat sesosok makhluk menarik tubuh ayah Adam dan menunjukkan tangannya yang mengerikan, lalu mengangkat kasur tempat persembunyian Adam. Lalu scene berpindah pada seorang remaja bernama Charlie yang menyapa tetangganya Doris. Dari kejauhan, ibunya terlihat tak senang putranya menyapa tetangganya yang berpakaian seksi itu. Lalu Amy, pacar Charlie pun datang bersama teman-temannya. Charlie pun menumpang mobil kekasihnya untuk ke sekolah. Lalu Ed menemui Charlie dan mengatakan jika Adam telah menghilang. Dia pun mengajak Charlie untuk mendatangi rumah Adam sepulang sekolah. Karena mereka bertiga tadinya sangat akrab. Charlie yang memang tak ingin berteman lagi dengan Ed berusaha untuk menghindar. Namun dia akhirnya tak dapat mengelak setelah Ed mengancam akan menyebarkan video konyol mereka jika Charlie menolak. Sepulang sekolah, Charlie pulang ke rumah dengan Amy. Dia melihat ibunya sedang berbincang dengan tetangga barunya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Jerry. Ibu Charlie terlihat tertarik dengan pria itu. Setelah itu, Charlie yang terus-menerus ditelepon oleh Ed akhirnya pergi menemuinya. Mereka pun segera memasuki rumah Adam dan mencari temannya itu. Baru saja mereka masuk, terlihat bayangan seorang pria di luar pintu rumah Adam. Di sela-sela pencarian Adam, Ed menceritakan jika dia yakin bahwa Jerry, tetangga Charlie, adalah seorang vampir. Dia dan Adam telah mengamatinya akhir-akhir ini, dan dia yakin hilangnya Adam berkaitan dengan Jerry. Charlie tentu saja tak percaya dengan cerita Ed, tapi Ed terus berkata bahwa dia yakin akan hal itu, dan mereka bisa memusnahkan vampir dengan cara menusuk tepat di jantungnya sesuai dengan panduan yang ia lihat pada show Peter Vincent. Charlie pun semakin tak mempercayai Ed. Ed pun mulai kesal dan mereka mulai bertengkar. Setelah itu, Ed pulang menaiki papan skateboardnya ketika tiba-tiba dia dijegal dan terjatuh. Mark, siswa yang selalu membuli Ed lah yang menjegalnya. Kemudian Ed pun melompati pagar untuk melarikan diri dan meninggalkan tasnya yang berisi berbagai peralatan untuk memusnahkan vampir. Ed pun melompati pagar halaman rumah orang-orang dan sialnya dia justru bertemu dengan Jerry. Lalu Ed pun segera mengacungkan pasak yang dibawanya dan mengancam Jerry yang tak terlihat takut sama sekali. Ed menggedor pintu meminta pertolongan, tetapi tak seorang pun yang menyahut. Dia pun memecahkan kaca dan masuk ke dalamnya. Ed merasa aman karena menurut pengetahuannya, seorang vampir tak akan bisa masuk ke dalam rumah kecuali dia mendapat undangan ataupun diizinkan untuk masuk. Namun ternyata, Jerry dengan tenangnya masuk ke rumah itu dan berkata bahwa ini adalah sebuah rumah yang tak berpenghuni. Jadi,
ia tak memerlukan sebuah undangan untuk masuk ke dalamnya. Jerry berkata dia tahu bahwa Ed mengawasinya, dan dia pun mengawasi Ed. Lalu Ed berlari ke lantai atas dan menaiki atap rumah, mengira akan lolos setelah turun di sisi rumah lainnya. Namun sialnya, Jerry telah menunggunya di bawah. Ed pun terjatuh ke kolam renang dan mengandalkan salibnya untuk melindungi dirinya. Lalu Jerry pun mendekati Ed dan berkata bahwa ini adalah takdir Ed. Lalu dia pun perlahan menggigit leher Ed. Keesokan harinya, Charlie yang tak melihat Ed di sekolah pun mendatangi rumahnya dan bertemu dengan orang tua Ed. Tetapi orang tua Ed berkata bahwa putranya pergi pagi-pagi buta dan tak ada di rumah. Charlie pun berkata dia perlu meminjam buku dan pergi ke kamar Ed. Kamar Ed terlihat gelap dan ada sebuah buku catatan tentang peralatan untuk membunuh vampir. Lalu Charlie membuka komputer Ed dan menemukan situs Peter Vincent yang sangat dipercayai oleh Ed. Charlie pun membuka folder Ed dan menemukan beberapa video saat Ed dan Adam mengawasi Jerry. Dari sini, Charlie mulai mempercayai perkataan temannya itu. Saat Charlie pulang ke rumahnya, Jerry tiba-tiba muncul dan berkata bahwa dia ingin membeli persediaan bir di rumah Charlie karena pacarnya akan datang, namun birnya telah habis. Charlie yang sudah curiga dengan Jerry pun berusaha bersikap tenang dan menuju ke rumah untuk mengambil bir. Saat memasuki pintu belakang, Jerry terlihat menunggu di depan pintu. Jerry mulai memuji perabot dapur Charlie seolah memberi kode supaya diizinkan untuk masuk. Namun, Charlie yang telah waspada menahan diri dan tetap berusaha untuk tenang. Meski akhirnya, saking tegangnya, dia memecahkan satu botol bir. Jerry segera menawarkan bantuan, namun Charlie menolaknya. Dia sadar tak boleh mengizinkan Jerry masuk ke rumahnya. Lalu dia pun menyerahkan birnya dengan gemetar pada Jerry yang terus menatapnya. Jerry masih mencoba memprovokasi Charlie supaya dia disuruh masuk ke rumah, namun Charlie tetap waspada hingga akhirnya Jerry pun menyerah dan pergi dari sana. Saat pergi ke kamarnya, Amy telah ada di sana. Charlie yang masih penasaran dengan Jerry tak terlalu memperhatikan pacarnya. Dari jendela, dia dan Amy bisa melihat Jerry sedang mendekati Doris. Lalu saat pandangan mata Jerry melihat ke arah Charlie, Charlie segera mendorong Amy dan dia pun menjadi panik karena ketahuan oleh Jerry. Amy yang merasa Charlie sangat aneh, merasa sangat marah dan segera pergi dari sana. Pada tengah malam, Charlie mendengar jeritan suara Doris. Dia pun segera menelpon polisi. Namun, polisi yang datang ke sana mempercayai semua omongan Jerry dan segera pergi dari rumahnya. Setelah itu, Charlie melihat Jerry pergi dengan mobilnya. Charlie pun segera menyelinap ke rumah Jerry dan berbekal panduan internet berusaha membuka kunci rumah pria itu. Setelah dia masuk, Charlie berusaha mencari-cari Doris namun tak menemukannya. Pada saat itu, Jerry pun terlihat kembali ke rumahnya. Charlie segera bersembunyi di sebuah lemari yang ternyata memiliki sebuah pintu rahasia menuju ruangan di belakangnya yang memiliki beberapa pintu. Saat dia mengintip salah satu pintu, sebuah tangan tiba-tiba terlihat. Ternyata itu adalah tangan Doris. Charlie pun berusaha untuk menyelamatkan Doris dengan membuka kunci pintu itu. Namun, dia tak bisa membukanya hingga langkah kaki Jerry terdengar mendekat. Charlie pun segera bersembunyi. Dari tempat persembunyiannya, terlihat Jerry membuka pintu Doris dan membawanya keluar. Lalu dia pun segera menggigit Doris yang terus memohon untuk dibebaskan. Charlie tak bisa berbuat apapun.
Bahkan Doris menyuruh Charlie tetap diam agar tak ketahuan oleh Jerry. Setelah itu, Jerry memasukkan Doris ke dalam kamar lagi dan pergi dari sana. Setelah itu, Charlie membuka pintu kamar Doris dan menolongnya. Mereka mengendap-endap untuk keluar karena Jerry masih berada di dalam rumah. Saat mereka akan keluar dari pintu, terlihat dari kegelapan Jerry memperhatikan mereka. Dan saat mereka keluar, hari telah pagi. Dan tiba-tiba, Doris seketika terbakar dan menjadi abu terkena sinar matahari. Charlie tertegun dengan apa yang dilihatnya. Sementara Jerry hanya tersenyum melihatnya dari dalam rumah. Sepulangnya ke rumah, Charlie masih sangat bingung dengan kejadian yang dilihatnya. Dia pun memperingatkan ibunya untuk tak berbicara ataupun mengizinkan Jerry masuk ke rumah mereka. Meskipun ibunya tentu menganggap hal itu sangat konyol. Saat berada di sekolah, Charlie mencari informasi tentang Peter Vincent dan setelah itu dia pun mendatangi tempat pertunjukannya. Pada saat sampai di teater, Charlie melihat pria itu sedang berlatih untuk pertunjukan dengan rekan-rekannya. Kemudian, Charlie pun berpura-pura sebagai wartawan dan ingin mewawancarai Vincent. Setelah itu, Vincent pun mengizinkan Charlie menemuinya di rumahnya yang berada di lantai atas. Dia pun diantarkan oleh asisten Vincent yang menunjukkan barang-barang antik koleksi Vincent yang ada di seluruh rumah. Saat bertemu dengannya, ternyata Vincent tak segarang penampilannya di panggung. Dia bahkan menggunakan rambut palsu dan kumis serta jenggot palsu. Saat Charlie menanyakan bagaimana cara memusnahkan vampir, ternyata Vincent mengatakan bahwa dia tak tahu dan Charlie hanya berhalusinasi. Lalu dia pun mengusir Charlie meskipun ia telah berkata bahwa temannya menghilang diculik vampir dan dia pun menunjukkan berbagai foto dari kamar Ed. Vincent tetap tak percaya dan mengusir Charlie dari rumahnya. Charlie yang merasa tak mendapat dukungan segera menempel salib di seluruh kamarnya. Mark yang melihatnya dari jauh mengira Charlie telah gila. Lalu tiba-tiba Jerry mendatangi Mark dan dalam sekejap menghabisinya serta temannya. Sementara itu, Charlie sedang membuat banyak pasak untuk mempersenjatai dirinya. Ibunya merasa anaknya bertingkah sangat aneh. Dan saat Amy datang, Charlie meminta Amy untuk meninggalkannya karena dia takut Jerry akan menyakiti pacarnya. Tiba-tiba dari luar rumah, Jerry memanggil ibu Charlie untuk membukakan pintu. Dia berkata bahwa Charlie telah menyusup ke rumahnya dan dia ingin berbicara atau akan melaporkan Charlie pada polisi. Tadinya ibu Charlie akan membuka pintu, tapi Charlie melarangnya. Lalu ibunya pun menuruti Charlie meski dia merasa hal itu sangat aneh. Mendengar hal itu, Jerry pun segera mengambil sekop dan menggali halaman rumah Charlie. Dari dalam rumah, Charlie dan ibu serta Amy hanya bisa memperhatikannya. Charlie berusaha menjelaskan jika Jerry adalah vampir, tapi tak ada yang percaya dan menganggap ini hanya lelucon. Kemudian Jerry pun menarik selang gas hingga terlepas dan setelah itu dia pun menyalakan api hingga seisi rumah Charlie terbakar olehnya. Mereka pun segera menuju mobil dan bergegas pergi dari rumah tepat saat rumah itu meledak. Jerry berusaha mengejar dengan sepeda motornya, namun telah rusak. Hingga dia melemparkan sepeda motor itu ke mobil Charlie dan merusakkan mobil itu. Akhirnya Jerry mengejar mereka dengan mobil. Jerry pun dengan sengaja menabrak mobil Charlie dan setelah itu berhenti di depan mereka. Charlie pun memaksa ibunya untuk menabrak Jerry. Tapi tak lama kemudian, dari lantai mobil terdengar suara ketukan
dan tangan Jerry keluar dari sana. Tangan itu menekan rem dan membuat mobil mereka seketika berhenti. Tiba-tiba dari arah belakang ada mobil melaju dengan kencang dan menabrak mereka. Sang pengemudi yang marah pun keluar dari mobil dan Charlie memperingatkan pria itu untuk tetap berada di dalam mobilnya. Namun sayangnya, Jerry dengan wajah seramnya segera keluar dari bawah mobil Charlie dan menghabisi pria itu. Setelah itu, Charlie yang memegang salib berusaha menyuruh Amy dan ibunya untuk pergi. Namun Jerry datang dan memegang salib Charlie tanpa kesakitan. Saat Jerry sedang mengintimidasi Charlie dan dia akan menusuknya dengan pasak, dari arah belakang, ibu Charlie menusuknya dengan kayu pegangan papan. Jerry pun melolong kesakitan. Lalu ibu Charlie pun pingsan. Amy dan Charlie segera masuk ke mobil dan menabrak mobil Jerry sebelum membawa ibunya ke rumah sakit, meninggalkan Jerry yang masih menjerit kesakitan. Saat berada di rumah sakit, Charlie mendapat telepon dari Vincent yang menyuruhnya untuk datang ke tempatnya. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Charlie menempelkan banyak salib di ruang rawat ibunya. Setelah sampai di rumah Vincent, pria itu berkata bahwa dari simbol yang Charlie tunjukkan padanya, diketahui jika itu adalah simbol dari vampir yang berasal dari Mediterania. Mereka bersarang di bawah tanah dan membunuh korbannya dengan cara perlahan. Mereka termasuk jenis vampir yang sangat kuat. Lalu Vincent mendapat laporan dari security bahwa ada paket untuknya. Vincent pun menyuruh Ginger, kekasihnya, untuk mengambil paket. Tak berapa lama, dia baru sadar jika dia tak memesan paket apapun. Mereka pun langsung sadar bahwa itu adalah sebuah undangan untuk vampir. Dan Ed yang telah menjadi vampir tiba-tiba masuk dengan menyamar sebagai kurir paket. Ed pun menelpon Jerry dan mengatakan jika Charlie ada di sana. Vincent pun mengeluarkan pasak sucinya, namun saat dia menyadari bahwa dia harus berada pada jarak yang sangat dekat untuk menusuk Ed, maka Vincent segera berlari ke kamar persembunyiannya. Ed pun mengejarnya, namun Vincent telah menutup pintu kamar itu hingga Ed harus kehilangan lengannya. Sementara itu, Charlie dan Amy kabur dari sana dan menemukan Ginger yang telah tergeletak di lantai. Mereka pun kemudian bersembunyi di belakang lemari dan menjatuhkan lemari itu saat Ed mendekatinya. Namun Ed yang telah berubah menjadi sangat kuat langsung bangkit dan dia bertarung dengan Charlie, sementara Amy segera pergi dari sana. Sementara itu, Jerry telah masuk dan membunuh security. Lalu Jerry mendekati Amy yang sedang memasukkan peluru perak pada pistolnya. Amy pun menembak Jerry beberapa kali, namun ternyata peluru perak itu tak mempan pada vampir, hanya mempan pada manusia serigala, kata Jerry. Lalu Amy pun mengambil air suci dan menyiramkannya pada wajah Jerry yang menjerit kesakitan. Kembali pada Charlie, dia bertarung menggunakan kapak melawan Ed, hingga dia menebas kepala Ed yang dengan cepat memulihkan lukanya. Saat Charlie hampir kalah, Amy pun datang dan membantunya. Kemudian Charlie menusukkan kayu tepat ke jantung Ed dan menghabisinya. Meski Charlie merasa sangat bersalah. Lalu mereka pun berlari menyelamatkan diri, sementara Jerry mulai pulih dari lukanya. Charlie dan Amy turun ke lantai bawah dan memasuki klub, karena memang rumah Vincent berada di lantai atas sebuah kasino. Jerry pun segera membuntuti mereka. Kemudian Charlie dan Amy pun terpisah oleh kerumunan, hingga Jerry menangkap Amy dan merayunya supaya tenang saat ia akan menggigitnya.
Sementara Charlie berusaha menyelamatkan Amy, namun ia terhalang oleh security yang menahannya karena menduga Charlie masih berada di bawah umur dan menyelinap masuk ke dalam klub. Amy pun terlihat pasrah saat Jerry menggigitnya. Kemudian Charlie kembali ke tempat Vincent yang telah bersiap untuk pergi. Lalu Vincent memberi Charlie sebuah pasak yang telah disucikan oleh pendeta dan menyuruh Charlie untuk menyulutkan api ke Jerry sebelum menusuknya dengan pasak. Jika Charlie menusuknya tepat di jantungnya, maka semua korban yang telah dirubah menjadi vampir akan pulih kembali. Namun, Vincent tak berniat untuk membantu Charlie bertarung dengan Jerry. Setelah itu, Charlie pun membeli peralatan untuk mempersenjatai dirinya melawan Jerry. Lalu pada siang harinya, dia segera masuk ke rumah Jerry dan memecahkan seluruh kaca jendela agar sinar matahari bisa masuk ke rumah. Dia pun memanggil-manggil Amy, namun tiba-tiba dia pun bertabrakan dengan Vincent yang ternyata berubah pikiran dan bersedia untuk membantu Charlie. Lalu Charlie mendengar Amy memanggil namanya. Saat Charlie menghampirinya, sesuatu terlihat menarik Amy. Ternyata di sana ada sebuah lubang. Charlie dan Vincent segera masuk ke dalamnya dan terjatuh di sebuah ruang bawah tanah yang sangat bau. Mereka pun menjelajahi ruangan itu, dan Jerry tiba-tiba muncul dari atas dan melempar Vincent. Charlie yang spontan melepaskan anak panahnya pun meleset mengenai Jerry. Lalu Jerry menutup ruangan itu. Di sana ada Amy yang mendekati Charlie dan merayunya. Dan saat Amy akan menggigit Charlie, Charlie pun mengambil pasaknya yang tadi terjatuh dan menusuk Amy. Charlie sengaja tak menusuknya tepat di jantungnya karena ia tak ingin membunuh pacarnya. Sementara itu, Jerry melempar kerikil ke dahi Vincent yang membuatnya berdarah. Dan saat darah itu menetes, dari dalam tanah keluar banyak vampir yang merangkak perlahan. Saat Charlie mendatangi Vincent, pria itu sedang dikerubuti oleh banyak vampir. Charlie pun menembaki lantai atas supaya sinar matahari bisa masuk dan menyingkirkan para vampir. Lalu Mark pun merebut senjata Charlie. Dan Jerry hanya berdiri memperhatikan saat Charlie dan Vincent mulai terpojok. Lalu dia pun mulai memprovokasi Charlie bahwa Amy adalah pasangan yang sangat tepat untuknya. Saat itulah Amy datang mendekat, lalu dia dan Jerry berciuman di depan Charlie. Kemudian Charlie memasang penutup mata dan kepalanya, lalu meminta Vincent menyulutkan api pada baju khususnya. Setelah itu, dia menerjang Jerry dan mengikatkan pengait pada baju Jerry hingga ia tak bisa kabur. Charlie berusaha menusuk jantung Jerry meski dengan penuh kesulitan. Kemudian Jerry yang terkena sinar matahari mulai meleleh hingga jantungnya terlihat dan Charlie segera menusuknya. Seketika tubuh Jerry terbakar lenyap. Sementara para korban kembali pulih menjadi manusia. Lalu Amy pun membangunkan Charlie yang pingsan. Beberapa hari kemudian, ibu Charlie keluar dari rumah sakit. Sementara itu, Charlie dan Amy menghabiskan malam di rumah Vincent. Dan film pun selesai. Menurutku film ini cukup menarik, cukup menegangkan, terutama buat pecinta film-film vampir. Kesan ngerinya juga dapat. Aku rekomendasiin kalian buat nonton langsung, biar lebih ngerasain ketegangannya. Anyway, sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen,
share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan video alur cerita film-film keren lainnya. Oke, see you and I see you. Bye!